mungkin insight sedikit tentang apa itu konten. For me, konten itu adalah everything that we put out in the public, segala sesuatu yang kita taruh di public, yang brings attention. Kata kuncinya itu, brings attention. Nah, jadi ketika kita put something in the public and we brings attention, berarti berarti konten itu harus meaningful dan valuable buat si yang ngelihat. Karena kalau enggak, dia nggak bakal mau ngelihat ke situ atau punya attention ke situ, karena nggak penting dan nggak berguna buat mereka. Gitu, makanya step pertama yang gue pengen teman-teman tahu adalah pastikan segala sesuatu yang kalian bikin itu brings attention. Nah, ketika kita ngomongin brings attention, gue punya pertanyaan. Tadi malam baru ada Champions League, nggak tahu teman-teman yang cowok nonton, nggak mungkin cewek juga nonton. Pertanyaan gue begini, kalau klub namanya Manchester United, the biggest club in the world, itu bisnisnya sebenarnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Bisnisnya Manchester United itu apa? Karena Manchester United itu bisnis ya, karena dia bisa bayar pemain bola segitu mahal, dia bisa berarti kan dia ada pengeluaran gaji, berarti dia ada revenue. Artinya itu adalah ada bisnisnya. Nah, bisnisnya itu kira-kira apa ya? Ada yang bisa mungkin komen di chat box, tim bola, mau Manchester United atau tim basket, Lakers, atau F1 team, kira-kira apa ya bisnisnya? Bisnisnya nyari sponsor kayak ini aja, kayak apa? Kepanitiaan di kampus nyari sponsor mulu. Sportainment, brand, nama-nama pemain, iklanin produk. Lanjut, apalagi? Ada yang bisa jawab? Merchandise. Kalau merchandise mendingan jadi BTS aja. Nggak usah jadi pemain bola, capek lagi. Oke, thank you for the answer. Nggak ada yang salah, tapi ada satu kata yang you guys miss. Sebenarnya bisnisnya mereka kalau kalian benar-benar ini adalah konten. Bisnisnya Manchester United itu adalah setiap hari Minggu bikin konten. Caranya adalah ada 90 menit pertandingan, semua orang attention-nya ke situ. That's why ketika mereka jualan konten, ada attention di situ, ada banyak orang yang tadi nih, merchandising, sponsorship, and everything. Mereka nggak bisnis merchandising, mereka bisnis konten. Gitu loh. That's why mereka fokus sama sebanyak-banyaknya mata yang menonton. Makanya kalau kalian tahu, Manchester United pemasukan terbanyaknya itu bukan dari merchandising, bukan dari tiket, tapi dari TV. Dari TV deals. Kenapa? Karena ketika kalian nonton bola, di tengah-tengahnya 45 menit ada iklan di situ. Gitu loh. Nah, jadi kalau kalian pikir-pikir, sebenarnya bisnis itu konten. Nah, ini yang gue pengen teman-teman coba pikirkan gitu. Taylor Swift sama, bisnisnya apa? Bukan nyanyi sih, konten, bikin lagu. Gitu loh. Dengan Taylor Swift bikin lagu, ada konten, ada attention yang masuk, dan she can sell everything. Gitu. Nah, konsep inilah yang gue pengen kita sama-sama ngerti dulu. Konsepnya adalah create content itu adalah sama kayak we put everything on the public yang brings attention. That's why pertanyaan gue gini, kalau zaman dulu di kota, di Eropa gitu kan, ada sirkusnya datang ke tengah kota, sirkus keliling tour, habis itu dia bikin sirkus di tengah kota itu juga konten, karena tiba-tiba ada orang yang main juggle, ada orang loncat-loncat, itu konten, bikin orang satu kota itu pengen datang ke situ. Ketika attention-nya itu datang, yang terjadi adalah mulai itu ada yang buka, pertama paling gampang dia bikin tiket. Untuk nonton itu pakai tiket. Itu cara mereka yang pertama. Tapi yang kedua adalah mereka jual spot untuk orang jualan permen. Ya kan? Habis itu mereka jual spot buat orang main games misalnya. Nah, ketika ada attention, you can monetize it. The problem is ketika teman-teman bikin konten buat bisnis kalian atau bikin apa, kalian nggak bikin konten, tapi kalian bikin advertising. Kalian bikinnya iklan. Gitu loh. Iklan itu bukan konten. Iklan itu iklan. Sama kayak, contoh lagi ya, RCTI, ini sebut merek aja. RCTI bisnisnya adalah konten. Dia bikin Indonesian Idol, habis itu dia jual advertising. Nah, ketika kita ngomongin ini, zaman dulu, orang ketika lu punya satu produk, let's say this mineral water. Ini kita ngomonginnya yang huge dulu ya.
lu punya satu produk ini, cara lu meng-advertise ini adalah lu harus bayar orang-orang yang punya station TV, radio station, majalah, koran. Ya. Zaman sekarang, zamannya kita, your phone ini bisa bikin TV station lu sendiri, radio station lu sendiri, majalah lu sendiri. Free. Kalau dulu lu mau bikin TV station, modalnya besar sekali. Gitu. Tapi ini, handphone ini bisa membuat lu punya TV station sendiri, majalah sendiri, radio sendiri. Nah, tapi problemnya adalah, apakah Instagram yang kalian buat itu konsepnya adalah media? Konsepnya adalah TV, radio, majalah, koran. I assume biasanya adalah kalian ininya adalah enggak. Kalian bikinnya adalah ini produk gua, foto produk gua, ya kan? Terus apalagi ini promo gua. Itu enggak memberikan value gitu. Itu advertising bukan konten. Tadi kalau kita ingat lagi adalah harus memberikan value, artinya harus membawa attention, artinya harus valuable. Nah, value ini gue bagi jadi dua. Jadi semua konten di jagat raya ini cuman ada dua kategori aja yang tadi memang udah disebut sama Kimi di awal. Educative, either it's educative atau entertaining. Sirkus entertaining, main bola entertaining, ya kan? Apalagi Taylor Swift entertaining, dagelan entertaining, foto cantik influencer entertaining ketika lo lagi stres, ya kan, dimarahin bos di kantor, lu buka handphone lu, ada cewek cakep senyumin lu. It's entertaining, gitu kan. Jadi entertaining ini nggak melulu ngomongin soal meme, jokes, dan ini. Foto bagus, panorama, entertaining, gitu kan. Nah, part keduanya adalah yang baru-baru menurut gua sekarang banyak naik adalah yang namanya educative atau informatif, gitu. Jadi kalau informatif ini ngomongin tentang knowledge kalian yang kalian share. Gitu. Nah, ini Garis Temu melakukan ini. Kita share apa yang kita sudah pelajari jadi konten edukatif. Yang membuat orang adalah yang sekarang ini orang nggak suka belajar baca buku panjang-panjang. Dia merasa dia ingin belajarnya adalah bite size. Dia bilang, gue ke IG aja, gue lihat Garis Temu punya post, gue belajar something tentang social media, tentang marketing, tentang branding. Gitu loh. Nah, jadi kalau kalian bayangin, sama kan, kalau kalian beli majalah, ya kan, majalahnya itu isinya yang kalian mau beli kan kontennya, bukan iklannya. Bayangin kalau majalah kalian beli dari ujung sampai ujung 60 halaman isinya iklan doang, kalian nggak bakal mau beli majalahnya. So, kenapa kalian bikin Instagram kayak begitu yang isinya iklan semua? Jadi bikinlah konten-konten yang edukatif dan entertaining. Itu yang pertama yang gue pengen kita sama-sama pikirkan. Entertaining itu ngomongin soal kreativitas kita, edukatif itu ngomongin tentang knowledge kita yang kita mau share atau enggak. Nah, Garis Temu, cara menemukannya adalah kita membuat konten edukatif tapi dengan cara yang lebih entertaining. Gitu loh. Jadi ada getemen di situ, ada akuratman di situ, dan tiba-tiba kita bikin jokes inilah, kita bikin jokes itulah. Jadi kita menggabungkan itu. Gitu loh. Nah, tapi ada nggak account-account yang semuanya entertaining? Ada itu namanya dagelan tuh yang paling gede. Gitu kan. Ada nggak yang edukatif banget? Ada juga kayak tips-tips, habis itu misalnya review barang, itu kan informatif semua gitu ya. Jadi itu cara-caranya. Salah satu akun yang heboh kemarin, Juska misalnya, itu sangat informatif gitu kan. Jadi bikinlah konten-konten yang entertaining dan informatif. Sampai sini udah oke dulu gak nih? Ada yang bilang oke, kalau oke, bilang oke. Kayaknya fans Taylor Swift enggak, cuman kepikir aja on top of my mind Taylor Swift. Ya tahu sih lagunya, cuman nggak sama fans itu. Oke, next ya. Kita ngomongin tentang konten. Tadi tipe konten ada dua. Ya, yang pertama adalah konten itu adalah everything that we put out in the public yang brings attention. And then yang kedua adalah tipenya konten cuma ada edukatif sama entertaining. Either you educate orang atau lu bikin orang happy, entertain. Sekarang kita ngomongin ada 4 forms of content. Dari zaman bahla, dari zaman nenek buyut kita, konten itu formnya cuma ada 4. Yang pertama namanya written, habis itu pictures, habis itu sound, habis itu video. Itu aja. Nggak ada ganti-gantinya gitu loh. Kita coba ya trace back ya. Zaman koran, tulisan. Majalah, tulisan dan gambar. Habis itu kita ke blog, tulisan. Habis itu kita ke SMS, tulisan. Kita ke WA, tulisan.
kita ke Instagram, gambar sama video. Habis itu kita ke mana lagi? Email, tulisan. Kita ke Twitter, tulisan. Kita ke YouTube, video. Kita ke TV, video. Radio, suara. Habis itu apa lagi ya? Majalah tadi udah ya. Jadi semua macam konten ini formnya cuma ada 4 itu aja sih. Either it's a written form, atau picture, atau komik nih, contohnya pictures, itu ada di komik, ada di foto, ada di apa, segala macam. Habis itu ada di suara, radio contohnya. Gitu kan. Habis itu terakhir yang lagi ngetren banget, podcast contohnya, itu balik lagi ke suara lagi. Jadi dari dulu tuh cuma muter-muter ini aja. Gitu loh. Nah, jadi tugasnya kalian sebagai content creator adalah, kalau kalian belum punya tim, kayak gue di Garis Temu sekarang, pick aja mana form yang kalian paling ini. Kalau kalian suka ngomong kayak gue, jadi caranya adalah ngomong. By the way, gue punya Instagram pribadi gue, @giorando. Kalau yang belum follow, please follow. Itu cara gue bikin konten sekarang adalah, since I have the team right now, gue ngomong, abis itu ada copywriter gue yang bikin jadi tulisan, bikin jadi karusel. Jadi gue sangat nyaman berbicara. Gitu loh. Nah, ada orang-orang yang nyaman berbicara tapi tidak nyaman ada di depan layar. Bikinlah podcast. Ada orang yang demennya nulis aja, ya udah bikinlah tulisan karusel, mini blog, and everything. Ada orang yang jagonya foto atau bikin desain atau bikin komik, bikinlah gambar. Yang penting formnya ini semua memberikan value. Value-nya itu tadi edukatif atau entertainment. Gitu aja. Itu yang paling menurut gue basic yang orang perlu ngerti. Gitu loh. Jadi jangan cuman kalau mikirin konten Instagram, mikirnya tuh langsung karusel, video, story, habis itu ada poll, habis itu ada, enggak, konten itu lo harus tahu dulu dari zaman dahulu adalah everything that you put out in the public yang brings a lot of attention. Gitu ya. Jadi di situ bentuknya bisa TV, di situ bentuknya bisa apa lagi ya? YouTube videos, bentuknya bisa zaman dulu koran, bentuknya bisa komik strip, komik pendek, dan macam-macam. Gitu ya. Ini ada nih yang bilang, tapi podcast dan radio juga butuh skrip. Hicks. Kalau gue bikin podcast nggak pakai skrip, karena gue nggak suka nge-skrip, jadi gue ngomong aja. Gitu loh. Jadi tergantung kalian aja sih, tergantung, nggak mesti juga. Gitu ya. Nah, itu tadi basic of content. Nah, gue pengen ngomong satu insight yang menurut gue kebanyakan orang, terutama orang di industri kreatif ini biasanya selalu salah sangka. Mereka merasa Instagram adalah a visual platform. Yes, I agree. Gitu ya. Yes, I agree. Tapi sebenarnya Instagram ini udah evolve jadi bukan sekedar visual platform. Kalau visual platform zaman dulu adalah orang-orang, makanya kalau kalian tahu Ernanda Putra, itu fotografer, desainer yang memang punya taste yang tinggi main Instagram di awal-awal. Gitu loh, mereka share portfolio mereka. Nah, kita pikir kayak orang-orang kayak gue yang nggak bisa desain. Oh, by the way, gue lulusan desain tapi nggak bisa desain. Nggak bisa desain, nggak bisa foto, nggak bisa video. Kita pikir kita nggak bisa main Instagram. Kita pikir semuanya harus visual. Nah, tapi gue mau bilang ada satu statement adalah relevancy itu better than quality of your content dalam bentuk visualnya. Relevansi itu lebih penting daripada quality dalam bentuk visual. Jadi that's why dagelan visualnya jelek tapi relevan. Lambe turah ininya jelek tapi relevan. Jadi relevansi itu better than kalian gontok-gontokan. Ini desainnya kurang begini nih, kurang merah. Ini tulisannya kurang turun dua spasi nih. Ini fontnya kurang, nggak usah pusingin kayak gitunya, pusingin relevansinya. Karena contohnya ya, quality of content itu sangat subjektif. Contohnya begini, gua mau dicekokin setiap hari. By the way, gua lagi riset-riset tentang Twitter tiap hari, karena itu kerjaannya kita. Setiap hari trending topik di Twitter, kalian tahu nggak 90% itu apa? Ada yang punya ini nggak? Ada yang punya insight nggak? Kira-kira trending topik di Indonesia di Twitter, 90% itu ngomongin tentang apa? BTS, lambein orang, skandal. Apa lagi? Politik, drama.
Berarti kalian agak kurang-kurang nontonin trending topik. Gue kebetulan karena gue lagi research ini, tiap hari gue liatin trending topiknya. Trending topiknya itu soal Korea semuanya. Gue lagi lihat congratulation nih, kenapa congratulation nih bisa trending topik. Pas gue klik congratulation sih ini keluarin album baru. Wah, gue bilang kayak itu banget gitu loh, kayak bener-bener semuanya tentang Korea. Nah, if kita tahu banyak orang yang relevan dengan Korea, ya kan kita bikin konten buat Korea. Tapi buat orang kayak gue, mau lu cekokin sebanyak apapun konten Korea, itu nggak ada kualitasnya buat gue. Subjective, right? Tapi kalau lu bikin konten tentang bola, tentang bisnis, tentang marketing, itu semuanya adalah quality content for me. Kenapa? Quality because itu relevan buat gue. Jadi strive for relevancy, not quality in visual. Jadi jangan sampai kalian, gue nggak bisa bikin gambar bagus, jadi gue nggak bisa nge-post. Jangan sampai kayak gitu. Jadi fokusin sama relevansi. Itu yang gue pengen kalian ngerti dulu. Nah ini kita ngomongin konten nih sejauh ini. Habis ini gue bakal ngomongin tentang platform. Karena kalau konten nggak ada platformnya, nggak ada gunanya. Contoh ya, gue bikin gambar, komik bagus, tapi tidak dicetak di koran di 20 tahun yang lalu, itu nggak bakal jadi apa-apa. Kita sekarang ngomongin tentang platform and distribution. Itu penting. Orang selalu bilang content is king. Tapi content is king, but distribution is the queen. Gitu loh. Distribusi itu penting sekali. Karena kalau lu bikin konten sebagus itu, tapi followers lu 0, means nobody see your content, nggak ada gunanya. Gitu loh. Nah, gue pengen ngomong adalah sekarang gue pengen fokusnya di Instagram. Instagram ini, as you guys know, punyanya si Facebook, right? Jadi, kalau kita mau menang jadi content creator di Instagram, baik itu untuk personal branding, baik itu untuk bisnis kita, baik itu untuk media kita, kalian harus, gini, kita kan pakai Instagram free ya, tapi masa sih ada orang goblok kasih apa-apa free? Nggak mungkin dong. Nah, kalau dia kasih free, pasti dia punya maksudnya apa. Kalau kita mau menang di Instagram, kita harus ngertiin Instagram maunya apa, kita bikin Instagramnya menang. Kalau Instagramnya menang, kitanya menang juga. Gitu ya. Jadi, bikin Instagram menang. Caranya gimana? Sekarang kita ngomongin bisnis lebih dalam sedikit ya. Instagram itu revenue-nya itu dari mana sih? Revenue-nya itu ya pertama, of course, dari harga sahamnya dia. Ya itu oke lah. Tapi itu juga nggak langsung revenue ke perusahaannya gitu ya. Itu lebih ke shareholder-nya. Tapi yang kedua yang paling besar adalah sebenarnya dari iklan. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau menang, ya kalian harus jadi dua hal ini. Yang pertama adalah jadi creator yang bagus. Kenapa jadi creator yang bagus? Karena begini, kalau Instagram mau tayangin iklan, tapi kagak ada yang nonton, siapa yang mau bayar iklan? Bayar orang, siapa yang orang mau bayar untuk beriklan di Instagram? Nggak ada yang mau kan? Karena nggak ada yang nonton. Gitu. Nah, supaya orang nonton di Instagram, caranya gimana? Kita ini content creator, bikin konten-konten yang bikin screen time orang tinggi di aplikasinya si Instagram. Dikit-dikit ketagihan. Dikit-dikit ketagihan. Nah, Instagram bakal suka kita. Karena kita membantu dia untuk punya distribusi iklan yang lebih banyak. Itu cara pertama. Jadi bikin konten yang tadi ya relevan. Ya, supaya banyak orang mau terus ke Instagram, supaya Instagram bisa tayangin iklan ke lebih banyak orang. Itu cara pertama. Cara kedua adalah jadi tukang iklan. Gitu loh. Nah, jadi tukang iklan ini kebanyakan orang nih melihatnya kayak, wah gimana gitu. Apalagi ya kalau kalian content creator. Kalian kalau content creator nih selalu bilangnya adalah gua udah grow ini organic. Seakan-akan tuh kalau bayar itu rugi gitu ya. Let me tell you something. Beriklan di Instagram itu adalah beriklan paling murah yang ada di jagat dunia ini. Beneran. Kalian bisa beriklan dengan targeted, kalian bisa beriklan dengan budget kalian berapa. Gitu. So, menurut gua kalau kalian tidak beriklan di zaman sekarang, ya itu salah. Gitu loh. Nah, ininya adalah begini. Kalau kalian nggak beriklan, berarti konten kalian distribusinya cuma bisa dilihat sama orang-orang yang kalian di follow. Jadi distribution channel-nya cuma itu aja, gitu loh. Nah, ketika kalian beriklan, kalian bisa distribute ini ke lebih banyak
orang lagi sehingga lebih banyak orang punya attention ke tempatnya kalian. Gitu loh. Nah, jadi bisa nggak kita melakukan yang organik? Bisa. Caranya gimana? Garis Temu, by the way, di awal-awal kita nggak pakai iklan sama sekali. Sampai sekarang juga minim sekali sih sebenarnya kita pakai iklan. Yang kita lakukan adalah kita bikin relatable and shareable content consistently. Consistently ini maksudnya adalah setiap hari. Nah, kenapa harus relatable and shareable? Karena ketika kontennya relatable, orang mau share itu. Ketika orang share itu, ada ripple effect-nya. Contoh ya, gue bikin satu konten, abis itu Kimi merasa, ih, cocok nih sama gue. Dia share ke story-nya dia. Dia share ke story-nya dia, ada 200 orang lihat. Berarti ada 200 orang yang ngeliat konten itu dan mau ke tempatnya Garis Temu lagi. Gitu loh. Nah, jadi itu caranya kita bikin organik. Jadi, omong kosong kalau kalian bilang mau organik, tapi isinya adalah tentang jualan kalian doang, produk doang, harga doang, cuman informasi-informasi tentang bisnis kalian doang. Gitu. Omong kosong gitu loh. Yang kalian harus ini adalah fokus ke apa yang mereka mau dengar, apa yang mereka mau lihat, supaya mereka datang ke tempat kalian. Ketika mereka datang ke Instagramnya kalian bisa jualan di situ. Ini salah persepsi nih. Orang-orang sukanya adalah, oh ya udah langsung iklan aja. Ya yang lihat 20 orang. 20 orang itu biasanya kalau di Instagram adalah 1% yang convert. 1% berarti 0,2 manusia yang convert. Berarti nggak bakal bisa convert jadi sales gitu kan. Jadi ininya kalian adalah bikin kalian punya funnel itu sebanyak-banyaknya. Jadi kebanyakan orang bikin bisnis dan dia bilang adalah, kenapa mau masuk di Instagram? Iyalah, di Instagram itu ada, by the way, ada 80 juta orang di Indonesia yang pakai Instagram. Jadi hampir sepertiga atau seperempat dari populasi di Indonesia. Gitu ya. Dan kalian bilang, iya kan ada 80 juta orang. Problemnya adalah 80 juta orang ini tidak ada di distribution channel-nya kalian. Distribution channel-nya kalian secara organik adalah sejumlah followers kalian. Dan dari followers kalian, contoh ya, Garis Temu followersnya 19.000, yang benar-benar ngelihat konten kita itu paling 50%. Gitu loh, karena algoritmanya Instagram, nanti mungkin kalau ada yang nanya baru gua jelasin gitu ya. Jadi itu yang kalian harus tahu. Jadi bikin konten yang relatable, yang shareable, yang konsisten supaya orang bisa datang dulu ke tempatnya kalian, sehingga nanti kalian bisa beriklan lebih banyak. Gitu loh. Jadi itu tips dari gua untuk kita bukan ngakalin, bermain dan menang di Instagram, di platform ini. Gua nggak cerita platform-platform lain, gua specifically cerita di platformnya Instagram. So, ada 2 tips untuk kalian bisa menang di Instagram adalah be a good creator. Yang kedua adalah have budget, nge-ads. Kalau nge-ads pasti kalian punya, ini bakal lebih besar lagi, reach-nya bakal lebih besar lagi. Karena kembali lagi, konten mau sebagus apapun, kalau nggak ada yang nonton, kamu kosong. Konten jelek, distribusinya jelek ini subjektif kembali lagi ya. Konten aneh-aneh, distribusinya besar, tiba-tiba konten itu jadi meaningful. Ya, KKI contohnya, dia nggak bikin konten yang bagus menurut kebanyakan orang, tapi dia punya distribution yang luas. Contohnya lagi gue selalu bilang adalah misalnya ya Bruno Mars. Bruno Mars, dia distribution yang pertama dia bikin adalah dengan membuat lagu pertama dia booming. Namanya Grenade. Ketika dia bikin lagu Grenade, dia booming, semua media-media mau ngeliput tentang dia, dan hidupnya si Bruno Mars jadi lebih matters. Tiba-tiba dia bikin lagu yang saki, yang jelek, yang nggak terlalu ini, tetap bisa gede juga. Gitu loh. Jadi distribution channel ini penting banget. Banyak nggak artis-artis yang bikin konten lebih bagus daripada artis-artis yang udah terkenal? Banyak, tapi they don't have the distribution channel. Jadi have a proper distribution channel. Kalau di Instagram caranya adalah be a good creator, kalau nggak be advertiser, and then bikin konten yang benar-benar bagus dan orang bakal ngomongin tentang konten kalian, tentang Instagram kalian, orang bakal share tentang Instagram kalian. Gitu ya. Jadi itu tips-tips dari gua. Nah, abis ini gua akan masuk ke Q&A. Waktu gua katanya udah tinggal sedikit lagi. Tapi masih banyak sebenarnya yang gua mau share. Dan gua lebih suka share-nya dengan konteks. Jadi kita akan lebih banyak di Q&A session. Gitu. Nah, nanti di situ gua bakal kupas lebih banyak lagi. So, di Q&A ini kalau kalian nggak bener-bener
tanya, I think you miss out hal-hal yang valuable, karena presentation nggak ada konteks yang terlalu gimana, gue cuma bisa kasih kulit-kulitnya, tapi with Q&A I hope itu bisa jadi tempat kalian bisa dapat konten-konten dari gue yang lebih ini lagi. Okay? So I think that's it my presentation. I hope you guys learn something di PDF yang gue kasih itu. Kalian bisa coret-coret, bisa tulis-tulis di bawahnya. Gue bikin tentang my ideas from this session. I hope dengan tadi gue udah menjabarkan fundamental dari konten, fundamental dari platform, fundamental dari distribution, kalian bisa punya ide untuk kira-kira mau apa. Dan obviously nanti di Q&A, I hope I can give you insight dan ideas juga. Okay, thank you for listening to me. I hope it's clear. I hope it's useful. It's valuable. Gitu ya. Gue balikin ke Kimi to moderate. Thank you. Oke, thanks Gior. Nah, teman-teman, karena seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau webinar ini bakal interaktif, jadi kita bakal perbanyak di Q&A session, biar kita langsung menjawab nih ke problem kalian, misalnya kalian lagi mau tahu apa sih gitu. So, kalian bisa langsung unmute kalau mau nanya ke Gior, atau bisa langsung leave di chat box pertanyaan kalian. Kita akan mulai jawab sekarang nih. Yes, come on, let's do it. Gior mungkin bisa cek di grup, kita udah ada beberapa pertanyaan nih dari. Siap. Pertanyaan pertama. Gimana cara membangun brand secara efektif tapi tetap otentik, tidak terlihat seperti dibuat-buat? Ada stigma konten yang edukatif itu tidak entertaining. How to blend it? From Dianita. Thank you Dianita for the questions. So, cara membangun brand secara efektif tapi tetap otentik, kata kunci yang kalian mau kan sebenarnya otentiknya. So, be authentic. Kebanyakan brand menurut gue tidak otentik. Kebanyakan brand selalu ada udang di balik batu, atau siomay ada batu di balik siomay. Kayak selalu ada maunya gitu loh. Maunya adalah follow gua dong, tapi lu nggak pernah mau follow orang. Komen gua dong, tapi lu nggak pernah mau komen orang. Makanya gue selalu bilang adalah nobody gives a shit about you until you give a shit about others. Sorry ya, profanity sedikit, tapi that's how gue bikin poin gue lebih clear. Kalau lu nggak peduli sama orang lain, kalau lu nggak mau care sama orang lain, nobody yang mau care sama lu. Garis temu, part pertamanya di garis temu waktu followers kita masih 5.000, masih segitu adalah tiap hari gue story-nya orang gue komenin, post-nya orang gue komenin. Setiap hari. Gitu loh. When I give a damn about their content, mereka bakal ini juga ke konten-konten gue. So, kalau mau bikin brand di Instagram yang otentik adalah begitu. Yang kedua adalah jangan pakai template. Kebanyakan nih ya brand-brand, apalagi kalau udah makin gede gitu ya, bosnya bakaran jenggot. Semuanya harus template. Kalau jawaban pertanyaannya A, jawabannya B. Gitu ya. Di garis temu, we have no template. Kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau gue nggak bisa jawab, gue suruh, gue allow my team untuk jawab and interact as if lu lagi ngomong sama orang. Gitu loh. Jadi caranya jadi otentik adalah di otentik. Caranya efektif adalah dengan lu care sama orang lain, fokus sama konten apa yang mereka mau dengar, bukan pesan apa yang lu mau sampaikan saja, itu bakal jadi efektif. Gitu loh. Ketika orang merasa tiap hari gue dapet konten valuable dari dia bakal ketika you give something like, oh gue punya service ini atau gue punya produk ini, mereka bakal merasa gila, ini orang aja udah kasih gue konten value segitu banyak for free di Instagram. Pasti orang ini trustable. Itu ngasih kata trustable. Trustworthy. Trustworthy gitu kan. Akhirnya dia akan transaction dengan lebih mudah. Gitu loh. Jadi efektifnya itu datangnya dari mana? Dari tadi. Apakah kalian tuh otentik? Itu mainnya di Instagram. Beda ya. Platformnya kalau sama TV. Juga ada. Kalau di TV, cuman ada 15 detik, lu harus bikin se-dreamy mungkin. Karena itu di TV cuma 15 detik. Di majalah cuma ada 60 lembar. Jadi lu harus masukin semuanya yang perfect. Di garis temu, kita nggak kayak gitu. Karena kita tahu, mau bikin konten sampai jempol gue patah pun gue bisa. Gitu kan. Jadinya adalah gue lebih mengarah ke
ya udah bikin konten aja yang otentik. Kalau kita salah, kita bilang salah. Kalau kita dikatain, kayak kemarin by the way kita baru dikatain, gue up ke story gue, that's being authentic. Gitu. Tapi sedangkan kebanyakan orang adalah terlalu takut dikatain, terlalu takut orang merasa begini dan begitu. Menurut gue itu bukan cara mainnya social media. Yang pertama itu bukan cara, yang kedua adalah bukan cara mainnya anak-anak generasi millennials ke belakang dan Gen Z. They seek authenticity gitu. Brand-brand yang bisa lebih authentic and relatable itu brand-brand yang mereka mau engage lebih. Brand-brand yang sangat kaku, corporate-ish, and ini mereka biasanya tidak mau engage gitu. They might buy the products, tapi itu biasanya karena necessity, bukan karena fans. Gitu loh. Ketika lu create a brand, think kalau kalian itu lagi creating fans, one fans at a time. Satu-satu fans kalian ini. Dan fans-fans ini mungkin, kayak di garis temu ya, mungkin orang-orang ini bukan klien kita, by the way. Sebagian besar, 99% of followers kita bukan klien kita. Tapi they become our ambassador. Ketika ada orang yang butuh something berkaitan dengan sosial media, mereka refer to gue. So, you talk about lead creation. I do lead creation by creating a relatable content yang konsisten. Jadi nggak bisa juga ya bikin konten satu relatable tapi satu bulan atau satu minggu. For me satu hari itu adalah bare minimum. Untuk kalian bisa masuk ke game ini adalah minimum satu setiap hari. Itu kayak kalian gini. Kalau kalian bayar mahal buka toko di Kokas misalnya, kalian kan nggak mau kan cuman buka di hari Jumat, Sabtu, Minggu yang ramai. Kalian mau maximize itu dengan buka di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Sama, di Instagram, jangan cuman bikin konten, ya tunggu lagi rame, tunggu lagi malam, tunggu lagi apa. Bikin konten terus-menerus, karena itu kayak toko kalian. Kalau kalian nggak bikin konten, kalian nggak exist. Tokonya nggak buka. You are not, lu nggak relevan gitu loh. Lu nggak ada. Nah, itu game-nya kita di sosial media. Kalau lu buka toko, ya lu harus buka toko, baru lu eksis, relevan gitu ya. Kalau di sosial media, lu harus bikin konten. Karena tanpa konten, pintu tidak terbuka. Gitu loh. Jadi, itu yang ininya gue. And then, stigma konten yang edukatif itu tidak entertaining. Well, I think we did a good job. Gue nggak bisa bilang perfect, tapi we did a good job on blending educative sama entertaining. Caranya adalah, tips dari gue adalah have personality, punya personality yang bisa engage dengan orang dengan caranya kalian gitu ya. Di garis temu Getemin itu adalah sebenarnya gue yang di ekstremin. Jadi gue orangnya blak-blakan, nyolot. Nah kalau kalian lihat Getemin itu adalah gue yang di ekstremin gitu. Nah jadinya caranya adalah yang entertaining banget. Ngomonginnya bisa kadang-kadang gue ngatain followers gue. I did ngatain followers gue, tapi coba brand-brand yang lebih kaku, mereka mana mau. Tapi waktu gue ngatain followers gue, they know it's an entertainment. Gitu loh. Jadi contohnya kayak itu tadi, gue dikatain and then gue post. For me, gue lagi buat konten yang entertaining. Karena abis itu banyak, nggak gitulah, nggak gini lah, enggak lah, dia salah lah, itu kenapa sih? Gitu loh. Jadi gue creating an entertaining content dengan cara kayak begitu. Nggak mesti semuanya itu harus kaku dan semuanya itu harus boring, tapi bisa dengan cara yang lebih relatable dan entertaining. Kembali lagi, entertaining itu soal creativity. Jadi have a lot of creativity means cobain yang banyak karena kalian nggak pernah tahu mana yang works. Gitu. Thank you Dianita. I hope bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan follow up boleh ditanyain lagi. Sekarang pertanyaan dari Said Irsyad. Gimana caranya membuat konten edukatif yang interesting untuk audiens? Oh, ini hampir mirip ya. Audiens di Indonesia. Gimana caranya membuat konten edukatif yang interesting untuk audiens di Indonesia? Untuk generasi muda. Caranya adalah culture hacking. So, it might sound strange, tapi ini ada satu term yang gue pengen kalian coba tulis, catat, dan pikirkan. Namanya adalah culture hacking. Do you know siapa brand sekarang yang menurut gue lagi jago banget culture hacking? Satu, namanya Gojek. Kedua, namanya Sasa. Ketiga, namanya Head and Shoulders. Yang mereka lakukan adalah culture hacking. Mereka lihat culture apa yang lagi booming atau yang ada di ini. Artinya kalau culture yang ada, kalian berusaha untuk pikirkan apa yang orang mau dengar, relatable, nggak egois. Ya kan? Habis itu kalian hack culture itu. Contohnya kemarin GoFood bikin sama Ibu Siska.
Ibu Siska buat orang-orang yang seumur gue, ya, tiap pagi gue nonton dia, at least tiap minggu pagi gue ngeliat dia ada di TV. Dan mereka pakai itu untuk culture hack. Sebenarnya mereka pengen ngomong GoFood, tapi caranya lewat Ibu Siska. Dan yang orang selalu nggak pikir adalah the ripple effect. Orang selalu pikir adalah ketika gue bikin konten, ya udah satu ripple. Ibu Siska itu jadi ripple effect, karena jadi ngomongin sama media-media lain, media-media akhirnya jadi besar. Jadi luas, semua orang share itu, ripple effect itu jadi penting. Ketika kalian bikin konten yang relatable, ripple effect-nya jadi ada. Tapi kalau kalian cuma fokus, egois, bikin konten yang kalian mau ngomong doang, nggak bakal ada ripple effect-nya. Karena mereka pikir, kalau gue share ngapain ya, gue juga nggak dapet komisi gitu. Jadi, bikin konten yang relatable. Itu caranya untuk kalian bisa bikin yang entertaining. Kembali lagi ya, interesting itu subjektif. Buat gue yang interesting adalah sepak bola, bisnis, branding, marketing, strategi, itu interesting. Tapi buat Amanda mungkin beda, buat Kimi mungkin beda, buat Lukman mungkin beda. So, ininya adalah create a lot of content yang sebentar kayak gini, sebentar kayak gitu. Coba-cobain. By the way, kalau benar-benar kalian pada tahu Akuratman nggak sih? Campaign yang lagi kita bikin. Ada yang bisa jawab, ada yang bilang tahu, nggak tahu, pernah dengar, apaan sih itu mungkin. Ada yang tahu Akuratman? Tahu, lucu banget. Yes. So, ini ada yang bilang tahu, ada yang bilang lucu, ada yang tahu tapi nggak lucu, mungkin garing lo. By the way, banyak orang yang, ini ya, gue buka ya, 200 orang unfollow kita karena Akuratman. Ininya gue adalah I don't care. I don't care. Karena gue nggak mau cuman bikin konten yang men-serve majority of my followers. Karena minority pun itu kan followers gue. Makanya metriknya gue nggak pernah metrik-metrik kayak likes-nya harus berapa dan apa. Kayak bikin konten yang like-nya harus paling banyak. No. Gue pengen bikin konten yang sangat relatable. Gitu loh. Jadi buat sebagian orang ada yang relatable, caranya adalah dengan ada battle flip lah, ada apalah, meme aneh lah. Tapi ada orang yang enggak, ya nggak apa-apa. Gue nggak bisa senengin semua orang, semuanya followers gue, semuanya audience gue harus berusaha untuk cater semuanya. Karena even though gue tahu sebagian besar dari follow garis semua adalah pekerja kreatif, employee yang lagi pegang Instagram company-nya, tapi kan bukan berarti mereka itu semua sama. Gitu loh. Gue emang marketer, ya oke lah, boleh lah dibilang gue marketer. Tapi gue juga suka bola. Tapi ada marketer yang sukanya Korea. Tapi ada marketer yang sukanya Justin Bieber. Ada marketer yang sukanya 9gag. Ada marketer yang sukanya apa. Jadi mungkin majority-nya marketer. Tapi kalian kan punya turunan-turunannya. Dan tap in itu semua kalau kalian memang ini. Jadi to make it interesting caranya begitu. Sebanyak-banyaknya bikin aja konten. Ada nggak yang bakal nggak suka? Ada. Ada nggak yang bakal unfollow banyak? But who cares? Kalau lu nggak bisa stand apa yang gue bikin, apa yang gue ini, ya memang lu bukan audience gue. Nggak apa-apa juga. 200 orang dibanding 80 juta orang, gue punya audience yang potensial, itu kan besar sekali. Ngapain gue pusingin 200, tapi gue nggak pusingin 80 juta. See what I mean? Banyak orang, they want to lose more. Mereka nggak mau lose terlalu banyak. Yang unfollow jangan banyak-banyak lah. Kalau gue, I want to lose big. Gue mau dapetin yang ini. So I don't care about 200 orang yang follow gue. Okay? So, I think itu tadi jawaban gue, membuat edukatif yang interesting. Make it relatable. Make it relatable ke orang. Jangan seru sendiri, jangan egois. Humble enough. Selalu itu kata-kata yang ada di garis semua adalah humble enough. Nggak setiap hari orang mau peduli tentang brand lu, nggak setiap hari orang mau nungguin konten lu. Tapi kalau lu bikin something yang touch them and relatable ke mereka, itu yang bakal bikin kalian bisa win the game. Thank you. Tadi namanya Said Irsyad, sorry ya, bukan Lukman. Sekarang pertanyaan dari Muhammad Lukman. Mana yang harus dipertimbangkan lebih dahulu? Menyajikan konten yang mengikuti target pasar atau menyajikan konten yang sesuai dengan target pasar yang kita inginkan? Kembali lagi, it's social media. Jadi kalian bisa bikin dua-duanya. Kenapa harus pilih? Apa ruginya?
Gitu loh. Kalian bikin social media, bikin konten kan paling berapa sih? Semahal-mahalnya ya, 100.000 satu konten. Semahal-mahalnya. Apa sih ruginya? Gitu loh. It's just a social media post, nobody dies. So, gue nggak bisa bilang mana yang lebih harus dipertimbangkan lebih dulu, tapi yang gue ingin adalah buat aja. Gitu loh. Karena ini social media, permainannya beda dengan TV. Mungkin sekali kalian share di TV kan harus mahal banget gitu ya. Jadi kalian harus pilih. Tapi ini kan free. Instagram give the platform free for you. So, just do it. Gitu. Jadi, buat gue adalah dua-duanya. Tapi kalau lu tembak kepala gue, pilih salah satu ya, gue tetap mau lu pilih salah satu. Ini gue adalah sajikan konten yang mengikuti audiens kalian dulu. Gitu loh. Karena apa? Karena ada alasan mereka jadi audiens kalian in the first place. Why? And then, kalau kalian udah punya audiens itu, why in the world you want to change your target market? Why? Bisnisnya berubah kah atau apa, gue nggak tahu gitu. Tapi why? Kalau kalian udah, contohnya kayak di Garis Temu kita udah successfully punya audiens yang lebih banyak adalah orang pekerja kreatif, why would we change our audience? Ngapain? Gitu. So, feed them dengan konten-konten yang baik. I think itu yang bisa gue jawab. Thank you, Muhammad Lukman. Ini kalian masih dengerinnya, masih enjoy, masih ini apa kecepatan? Kalau kecepatan ngomong ya. Kalau ini kecepatan nggak? I hope nggak ya, aman ya. Mana pertanyaan selanjutnya? Bagaimana cara efektif mengukur dan mengkorelasikan konten yang kita buat dengan sales yang ingin dicapai? Bagaimana cara efektif mengukur dan mengkorelasikan? Oke, so as a marketer, you gotta know this four things. Yang pertama adalah branding, marketing, PR, sales. Empat-empatnya punya tugas yang berbeda, empat-empatnya punya KPI yang berbeda. Kesalahannya dari 99 bisnis yang pernah gue temui adalah mau activity-nya branding, mau activity-nya PR, mau activity-nya marketing, KPI-nya sales. That's when you got frustrated dan konten kalian jadinya semuanya adalah ngomongin tentang advertising. Kembali lagi, treat Instagram kalian jadi media. Seakan-akan ini adalah majalah, bukan tempat taruh brosur. Kebanyakan bisnis bikin Instagramnya jadi tempat taruh brosur. Kalau tempat taruh brosur itu kadang-kadang kalau lu pergi ke apa kayak pameran atau apa, ada kan booth-booth yang nggak ada yang jaga, cuma tempat taruh brosur aja. Nobody cares about that gitu loh. Kayak jangan jadiin. Nah itu udah mending kita udah ada trafficnya datang ke situ dan ada brosur, masih mending ada yang ngeliat brosurnya. Tapi kalau di Instagram kan nggak ada orang lewat di depan ininya kalian tiba-tiba kan, gitu. So kalau kalian jadi tempat taruh brosur ya nggak bakal bisa sukses, nggak bakal ada traffic yang datang, sorry. Nah jadi kalau kita mau bikin konten yang convert gimana? Akuratman. Akuratman adalah cara kita bikin konten yang convert, sorry. If I'm not mistaken, gue juga mesti update lagi datanya. Udah 30 sampai 40 brand yang pakai Akuratman. Caranya gimana? That we show you. Banyak yang nggak suka, tapi ya terserah. Orang gue dapat 40 klien, terserah deh. Jadi sih kayak 200 orang yang unfollow gue karena gue kontennya berubah. Yang mereka gak tahu, I got 40 clients, so who cares, right? So, ininya adalah ketika kalian bikin konten yang memang jualan, ya kalian ukur conversion-nya. Tapi ketika kalian bikin konten-konten yang, contohnya gini, Garis Temu tiba-tiba bikin konten tentang Head and Shoulders punya iklan. Itu kagak bakal convert jadi klien gue. Ngapain gue bikin KPI? Kita bikin konten itu capek-capek. Berapa klien kita yang dapat, lead klien yang dapat berapa, ya ngapain, itu kan goblok gitu loh ya. Jadi kalau branding ya pakai KPI-nya branding, awareness, berapa banyak orang tahu brand lu, berapa banyak orang dengar tentang produk lu, it's branding gitu. Kalau marketing adalah gimana kalian menyiapkan lapangan perang buat sales kalian untuk bisa perang gitu. So bisa bentuknya promo, bisa bentuknya apa segala macam, itu marketing gitu, memudahkan orang untuk
untuk sales. PR adalah tentang ngomongin tentang kalian ngomong di luar gue kayak gini, gue kayak gitu. By the way, branding itu adalah bukan apa yang gue ngomong keluar, tapi apa yang orang pikirkan tentang gue. That's basically branding. PR itu adalah apa yang gue ngomong, branding itu adalah apa yang mereka persepsikan tentang gue. Dan kalau lu pusing-pusing, itu branding itu gimana? By the way, kalian tiap hari di hidup kalian lagi melakukan branding. Kalian melakukan pakai baju yang lebih bagus supaya orang punya persepsi yang lebih bagus. Gitu kan. Nah, orang-orang kayak gue nih, activity-nya pakai baju yang sama tiap hari, kaos putih setiap hari. Mau lagi gempa, mau lagi kebakaran pakai ini. Jadi gue nggak membuat orang persepsinya adalah, oh Gior ini fashionable. No. Gitu. Gue melakukan branding terhadap diri gue. Jadi kalau kalian bingung branding itu kayak gimana, apa yang kalian lakukan itu adalah PR, marketing, sales. Tapi apa yang mereka persepsikan tentang brand kalian, tentang kalian atau tentang brand kalian, tentang bisnis kalian, itu branding kalian. So, branding activity, KPI-nya harus itu. Sesuai nggak apa yang gue mau bilang ke mereka, mereka dapat. Gitu loh. Ya. Oh ya, Gia, by the way, while we're on the topic, Yep. mungkin bisa dijelasin dikit biar jadi ide untuk teman-teman nih, akuratnya Sure. itu campaign apa sih? Ah, Dan oke. tujuannya untuk apa gitu. Oke. So, by the way, the credits is to my team. Mereka yang gue cuma punya ide, gue bilang adalah kita punya service baru, performance marketing yang biasanya kita selalu kerjain organik, kita kerjain sekarang adalah paid, artinya Instagram ads, Facebook ads. Dan gue punya ide adalah make it interesting, jangan cuma bilang, oh sekarang Garis Temu punya service ini, gitu, jangan cuma kayak gitu. And then they come up with, gue kasih mereka meeting 1 hari, 1-2 jam, and then they come up with akuratman. Jadi akuratman ini adalah sebenarnya akurat man, gitu ya. Jadi kita mau bikin service ini, gimana caranya kita bisa tiap hari ngomongin, woi gue punya service ini, tapi nggak terkesan kayak, woi ini service gue beli, woi gue yang paling jago, woi, gitu loh, nggak kayak gitu, gitu loh. Jadi intinya adalah it's an performance marketing service. Kalau kalian punya brand, kita bisa optimize ads di Instagram untuk kalian bisa budgetnya sesuai, dapat hasilnya lebih bagus. Dan by the way, the secret sauce yang kita nggak ngomong di luar, and I think gue boleh kalian ngomong di sini, the secret sauce adalah we develop the tools untuk bisa kalian beriklan ke target audience, ke followers dari Instagram tertentu. So, kalau kalian Starbucks jadi klien gue bisa beriklan ke Maxbox, punya followers saja. Atau kalau kalian Nike, gue bisa beriklan ke Adidas, punya followers saja. Gitu. So that's basically akuratman. Kalau kalian interested with the service, bisa langsung kontak ke bio-nya Garis Temu. Di situ nanti tim kita yang langsung bisa DM juga, nanti tim kita yang bakal ini. Tapi idenya adalah itu. Jadi si akuratman ini adalah kita bikinnya seakan-akan karakternya dia selalu akurat, like the targeted ads, gitu loh. Kayak selalu akurat. Jadi kita bilangnya akurat. Man. Dan kita bikin, makanya ini anak-anak gue memang kreatif banget. Dia bilang, Yor, namanya dia sebenarnya Ratman. Jadi ketika dia jadi ininya kita, namanya Aku Ratman. Gitu, jadi akurat man gitu loh. Jadi itu idenya, dan konten-konten yang kita bikin adalah bagaimanapun caranya, KPI-nya cuma 2. Satu adalah orang tahu akuratman. Yang kedua adalah mereka tahu akuratman itu related to accuracy, related to paid ads. Jadi semua konten-kontennya kalau kalian lihat ada yang nanti kalau nggak salah, oh kemarin ada yang basket dilempar langsung masuk, semuanya itu adalah sebenarnya untuk persepsi orang adalah oh si akuratman ini paling akurat. Gitu. Without saying that, you know what, kayak kita lebih keren dari agensi lain. Ya, itu caranya kita untuk kayak branding itu dengan lebih fun. Talking about content relevancy gitu, jadi ini akuratnya sebenarnya contoh bagus sih untuk teman-teman yang lagi punya brand, lagi mau bikin konten yang relevan banget. Karena kan akuratman itu tujuannya biar connect ke audiensnya dulu kan, baru mereka ngerti nih service performance marketingnya Garis Temu tuh kayak apa. Jadi kita nggak jadi tempat taruh brosur. Iya benar. Kan tadi Gior bilang iklan itu bukan konten. Yes. Yeah.
Ini ada yang nanya nih, Dior, kayak SEO gitu ya? Jawaban singkatnya tidak. Karena kalau SEO itu keluarganya Google. Kalau akuratmen kita ini keluarganya Facebook. So di Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Bedanya apa? Gue kasih tahu bedanya ya. Bedanya SEO sama main di Instagram apa? Bedanya gini, kalau lu SEO itu adalah lu udah punya intent. Gue mau cari tambal ban Jakarta. Lu ketik di Google, keluar. Facebook, Instagram, by the way kalau kalian nggak tahu ini datangnya dari person number one-nya Instagram, by the way gue person number one-nya Instagram di Indonesia. Jadi gue kinda have the connection with him, and then dia bilang adalah Instagram, Facebook itu adalah discovery platform. So, waktu lu di Instagram, tujuannya adalah gimana orang discover brand gue, produk gue, konten gue. Jadi belum ada intent. Jadi justru konten-konten kalian harus dibikin, ads kalian harus dibikin gimana caranya orang belum mau beli, jadi mau beli. Tapi kalau di SEO itu adalah orang udah punya intent, gue udah punya problemnya, gue mau cari, gue cuma mau klik yang paling atas. Nah, ekuivalennya di Instagram itu sebenarnya hashtag. Gitu loh, kayak lu mau cari digital agency Jakarta, lu ketik hashtagnya, dan ini kan. Jadi SEO itu ekuivalennya kalau di Instagram itu hashtag sebenarnya. Gitu loh. Tapi kalau organic ininya adalah untuk discovery. Gitu. I hope itu bisa jadi insight yang kayaknya juga jarang orang yang ngomong itu sih. Thank you pertanyaannya. Gimana caranya make sure konten kita relatable terus sama audience? From Sarah Harun. Jawabannya adalah you cannot. Jawabannya adalah you cannot. Ini yang gue selalu bilang. Kenapa ya kalau di garis temu gue selalu bilang quantity matters more than quality dalam bentuk visual content. Kenapa? Karena kebanyakan kalau desainer, ini kenapa merah? Biru dong. Ini kenapa 1,5 senti? 2 senti dong. Ini kenapa begini? Itu kenapa begitu? Itu orangnya kurang senyum dikit. Warnanya kurang merah dikit. The problem is, relatability, relevansi itu yang mengukur bukan gua as a business owner, bukan desainer gua, bukan brand manager gua, bukan project manager gua, bukan creative director gua, bukan art director gua, tapi yang mengukur kualitas dari sebuah konten adalah audiensnya. So, kalian nggak bakal bisa mengukur itu sampai kalian post. Jadi kata kuncinya adalah post sebanyak-banyaknya, jadi kalian tahu mana yang relatable. Kalau sampai it harms your business, delete it. Di archive. Tapi dari pengalaman gue, it's just a social media post, nobody dies. Nobody dies. Gitu loh. Jadi kebanyakan bisnis terlalu fixated with gambarnya harus begini, begitu, begini. Kalau lu punya 5 ide untuk gini ya, contoh ya, akurat man. Tim gue punya 15 cara untuk mengkomunikasikan akurat. Instead of kita debate ngomongin kayaknya harus battlefield deh, enggak, kayaknya yang basket deh, enggak, kayaknya pesawat deh, enggak, kayaknya ini deh, itu deh. Gue bilang bikin semuanya kita post aja, kita lihat mana yang relatable. Because gue bukan ahli nujum, gue juga nggak tahu apa yang relatable terus menerus. Hari ini relatable, mungkin besok enggak, gitu loh. Kayak mungkin minggu lalu yang relatable itu adalah konten tentang Jerings dimasukin ke kantor polisi, sekarang udah enggak. Gitu loh. 2 minggu yang lalu konten yang relatable adalah tentang bom di mana? Gue lupa namanya. Di negara itu. Sekarang udah enggak. Gitu. So, how to make it relatable? Caranya adalah push on quantity instead of quality yang lu pikir quality. Padahal nggak ada hubungannya. Gitu. Kecuali lu lagi mau bikin campaign. Kecuali lu lagi mau bikin desain buat masuk ke majalah yang dicetak 100.000 eksemplar. Kecuali lu lagi mau bikin iklan TV. Ketika lu di social media, use different mindset because this is so powerful. Nggak ada media lain di muka bumi ini yang bisa bikin kalian engage sebegitu besarnya dengan audiens kalian. So instead of pikirin apa yang perfect, pikirin apa yang engage. Karena mau se-perfect apapun iklan kalian di TV, tetap nggak bisa kalian lihat engagement-nya. Tapi di social media, kalian bisa engage. Kalian bisa langsung tahu. Kayak kemarin ada yang ngatain akuratman. Gue bisa langsung tahu ada yang ngatain akuratman.
Di TV nggak ada, lu harus ke Nielsen dulu, cari survei, cari apa segala macam, baru bisa dapet gitu loh. Tapi kalau di sosial media adalah bikin dapat feedback, make it better, make it better, make it better. Jadi satu lagi di garis temu gue punya ini adalah we never delete a content. Yang kita lakukan adalah lu bikin kontennya. By the way, kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalu sekarang konten itu nggak pernah ACC ke gue lagi. ACC ke gue itu kapan? Waktu udah post gue lihat. Gue bilang ke tim gue nggak suka ini, gue nggak suka ini, tapi bukan mereka delete. Yang mereka lakukan adalah, oke, next time I know gue harus bikin apa. So, I hope kalian bisa apply itu di perusahaan kalian, bisa apply itu kalau kalian pegang Instagram kalian sendiri. Instead of delete the content, just make it better the next time. Gitu loh, kayak itu yang menurut gue bisa bikin kalian punya konten lebih relevan, kalian nggak usah pusingin tentang konten apa yang perfect, just post it, it's just a social media post, nobody dies. Itu yang pertama. Yang kedua adalah unless you are Raffi Ahmad, unless kalau lu tahu nih lagi heboh Zara, lagi trending topik tadi pagi di Twitter. Zara itu kalau nggak salah, gue juga nggak pernah nonton filmnya, tapi dia pemain filmnya cukup kontroversial. Habis itu dia nggak sengaja ngepost Instagram story, gue nggak bisa bilang itu sexual harassment, kayaknya dia juga enjoy it, and then dia nggak sengaja ngepost. Gitu. Nah, itu tiba-tiba jadi matters. Ya kan? Kita ini bukan artis, jadi jangan ngerasa sok-sok artis gitu. Kayak nobody cares about apa yang kita lakukan, jadi just post aja. Gitu. Kalau mereka care dan mereka nggak suka, mereka tinggal unfollow. Tapi ketika lu artis, lu udah punya tanggung jawab besar, followers lu banyak, you might change the strategy. Tapi kebanyakan orang followers masih 1.000, di bawah 10.000 aja gayanya udah kayak brand besar atau artis yang besar banget. Gitu loh. Jadi jangan kayak gitulah. Intinya gue selalu bilang hidup itu nggak berputar di sekeliling kita doang. Hidup itu gini, setiap orang punya their own problems. Mereka fokus sama dirinya. Gitu loh. Jadi nggak usah pusingin gimana-gimana gitu. Bikin aja, nggak usah terlalu pusing. Thank you. Next question ya. Thank you Sarah Harun. Tadi jawabannya berarti no you cannot. Just post it, then you know. Dari Stephanie K. Hai Gior, mau tanya dong, apakah ada preference jam khusus pagi, siang, sore, atau hari-hari khusus yang memang lebih banyak mengundang attention orang? Misalnya terkait sama pengaturan aplikasi posting yang terjadwal otomatis, apakah garis temu memakai aplikasi ini? Yes, jawabannya yes, kita pakai aplikasi itu. By the way, dulu pakai third party, bayar. Sekarang gratis dari Facebook. Namanya adalah Facebook Creator Studio. Jadi itu gue nggak tahu tuh perusahaan-perusahaan itu bangkrut apa gimana tuh yang dulu bikin jadwal ngepost. Jadi ada namanya Facebook Creator Studio, kalian bisa langsung ke situ, kalian bisa schedule. Tapi ininya adalah begini, Facebook di zaman awal-awal dan Instagram di zaman awal-awal, algoritmanya adalah time based. Jadi hari ini detik ini gue ngepost, post gue muncul di followers gue, habis itu Kimi ngepost, adanya di atas post gue makin tenggelam. Habis itu Apiari ngepost, ada di atasnya lagi, lama-lama gue makin tenggelam. Tapi kalau di algoritma sekarang sebenarnya nggak kayak gitu. Di algoritma sekarang mereka pakai what's the name ya? Gue nggak inget juga. Pokoknya dia ranked algorithm, ranked list algorithm atau siapa. Jadi setiap Instagram di ranking menurut si penikmat Instagram itu. Jadi contohnya ya, when you like a post, Instagram bakal menilai, berarti lu suka konten dari dia nih, +1. Waktu lu nonton karuselnya, berarti screen time lu tinggi, Instagram akan kasih nilai lagi. Habis itu lu nonton videonya, lu komen, lu DM, lu apa segala macam, mereka akan meranking lu punya konten. Jadi ini konten yang diminati oleh si A misalnya gitu. That's why ketika lu nggak buka Instagram lu 6 jam misalnya, setengah hari, begitu lu buka, kok bisa ya ada post dari 6 jam yang lalu yang paling pertama? Ya kan? Bukan yang di post di jam lu buka yang muncul pertama, tapi yang paling relevan dan paling oke buat lu. That's why tadi gue bilang, ini salah satu bisnisnya Instagram itu adalah membuat lu tidak keluar dari aplikasinya dia. Ya kan? So, kalau lu bikin konten yang menarik, orang
orang dia akan mau dengar konten lu, mau lihat konten lu, mau engage lebih lagi gitu. So nggak usah dipusingin terlalu banyak soal jamnya, tapi obviously yang lebih penting sebenarnya adalah gini, ketika kalian nge-post, apakah itu jam kalian available untuk langsung engage? Karena itu penting. Ketika kalian nge-post, ada yang komen, kalian engage nggak sama dia. Gitu. So, instead of memaksimalkan jam berapa, mendingan nge-post di waktu kalian lowong. Jadi kalian bisa langsung engage. Itu lebih better. Gitu. By the way, gue udah dikasih tahu kalau waktunya sebenarnya udah habis. Tapi, I want to be useful for you guys. Tapi pertanyaan gue adalah, you guys still want to listen to my answer atau enggak? Kalau mau, gue mau jawabannya ini ada 42 orang. Please say, yes, we want more, dan kita bakal lanjutin. Kalau enggak, kita selesaiin sampai sekarang. Yes, mau dong. Yes, we want more. Gak ada satupun no ini. Oke, lanjut. Oke, kata yang punya acara, lanjut. So, oke, ayo kita lanjut. By the way, oh ya, masih yes, we want more. Oke, thank you guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Color scheme di postingan kotak-kotak Instagram termasuk salah satu strategi bukankah? Macam 9 kotak itu. Warnanya ke arah pink, 6 kotak di bawahnya ke arah hitam, 9 di bawahnya lagi agak ke kuning. Oke. Ini adalah perdebatan even di dalam garis temu. Gua selalu bilang kayak gini, nobody cares about seberapa rapihnya feed lu. Itu bukan portfolio design. Itu bukan pameran museum seni. Itu adalah social media post. Nah, tapi untuk designers, let's say, if you want to build a portfolio, you might make it that way untuk membuatkan kesan tertentu. Tapi kalau buat perusahaan makanan, apa gunanya lu punya Instagram rapi warnanya semua? Apa gunanya? Kan tadi kan gue bilang ya, activity-nya adalah menimbulkan persepsi. Persepsi apa yang lu mau capai dengan feed lu rapi? By the way, gue nggak against feeds rapi. Gue against feeds rapi, tapi quantity menurun. Karena mau dipas-pasin warnanya, gue nggak bisa post ini nih sekarang nih. Gue harus post ini dulu baru nge-post ini. Nah, itu gue nggak suka. Karena yang tadi gue bilang, hari ini Zara jadi relevan, besok Zara udah nggak relevan. Ngerti nggak sih? So if you have to wait to your schedule untuk nge-post warna itu, untuk mengorbankan relevansi, itu yang gue nggak suka. Itu yang gue nggak agree. Tapi kalau lu bisa bikin itu dan tidak pernah ada masalah sama quantity, sama konsistensi, sama relevansi, just do it. Just do it. Tapi kalau nggak ada, I don't think it's something yang very important. Karena satu lagi gini ya, ini deh, gue kasih pertanyaan deh, gue pengen semuanya jawab. Berapa kali dalam sehari kalian pergi ke homepage-nya orang? Berapa hari? 5 kali? Berapa kali kalian kepo kayak, ini orang gue lihat profilnya. Profile bukan homepage, profile. Berapa kali? Ada yang bisa jawab? Ada yang pernah hitungin mungkin buat gue? 5-6 kali. Ada lagi? Kimi berapa kali Kimi? 5-6. Ya, 5-6. Cari referensi salah satunya garis temu. Oke. Tapi pertanyaan gue Kimi, pertanyaannya adalah, do you go to our profile atau lu consume it di your home feed? Ke profile. Oke. Mungkin karena jarang muncul. Right? Iya. Tapi kalau yang sering muncul, kalian menikmatinya itu kan dari home feed kalian dengan cara kalian scroll kan. Itu konten itu lebih banyak dibanding kalian pergi ke profile. So yes, profile bagus itu salah satu strategi yang boleh. Tapi menurut gua ada hal yang lebih penting yang kita harus, bukan penting ya, bukan ini penting artinya itu tidak penting, tapi ada prioritas. Prioritasnya adalah single content itu adalah sesuatu yang paling matters karena orang lebih banyak konsum konten dengan cara dia scroll. That's why zaman dulu banget ada yang selalu bikin fotonya begini terus dibagi 9. Jadi kalau orang lihat satu konten dia cuma lihat lubang hidungnya gitu. Kayak gak bakal ada yang engage sama itu gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Di zaman sekarang adalah orang lebih banyak melihat ini. So kalau lu punya the resources, the time, the creativity to make it beautiful, nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak perlu. By the way, kalau lu ke profile Garis Temu sekarang, gue jamin nggak ada rapi-rapinya yang kayak menurut orang harus rapi. And we don't care. Karena gue lebih pusingin satu konten gue relevan ke orang. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh banyak loh. Oh ada 2 lagi. Guys, keep the question flowing ya. Kalau mau unmute juga boleh ya, guys. Oh ya langsung ngomong dong. Gue bosen nih ngomong sendiri. Iya. Pertanyaan dari Ika Farida. Menurut Kak Gior, strategi apa yang digunakan buat nge-branding brand-brand yang baru aja rilis biar brand produk kita diterima? Oke, biar brandnya diterima dengan baik oleh masyarakat. So, this is where Instagram Ads jadi penting. Kebanyakan orang mengandalkan organik di awal-awal. Itu salah. Gitu loh. Di awal-awal kalian butuh reach sebanyak-banyaknya. Reach tidak akan didapat, tidak bisa dibandingkan reach paid sama reach dari organik. Kenapa? Karena kalian yang follow-nya, paling banyak orang follow akun berapa sih? 1.000 gitu ya. Itu aja udah banyak banget kontennya kan. Kalau Instagram tambahin lagi konten-konten yang kalian nggak follow, meledak lah otak kalian. Jadi Instagram cuman preserve kalian home feeds itu adalah konten-konten dari account yang kalian follow, sama kedua, orang yang beriklan yang sesuai dengan kalian. Nah, jadi kalau kalian mau konten yang lebih, ini adalah iklan caranya. Jadi untuk pertama, caranya adalah iklan. Naikin dulu banyaknya orang di awal-awal. Itu kenapa kita bikin performance marketing ini, karena you need reach di awal-awal. Gitu. Karena gini, satu konten relevan, ya kan, biasanya cuman di-share sama 1% dari followers. Tadi gue bilang, kalau lu punya 100, berarti 1 orang yang share. Ripple effect-nya cuman hilang. Tapi ketika kalian followersnya lebih banyak, 1%-nya itu bisa plok, 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 plok. Apalagi kalau kalian bisa bikin relevan ke akun-akun yang punya following yang banyak. Itu salah satunya Garis Temu kita bisa maju adalah karena itu. Karena orang-orang kayak Ayla Dimitri, Alodita, Alexandro, itu orang-orang yang beberapa kali share konten-konten kita. Nah, begitu mereka share, ripple effect-nya adalah, wih, di-share Alodita, followersnya 200.000 sekian. Wah, kalau Alodita nge-post berarti bagus nih. Dia pergi ke kita, ya kan, 1%-nya dari 200.000 adalah 2.000. Ya kan? Let's say 2.000 orang itu ke profile kita, dia ngeliat, relatable buat gue juga nih. 2.000 itu, 1%-nya lagi adalah 200 orang share itu ke tempatnya dia lagi. Dari 200 orang itu mungkin ada followersnya, ada yang 1.000, ada yang 900. Sebenarnya kalian lihat ripple effect nih. Gitu. Jadi ripple effect itu yang lebih penting buat organik. Jadi jangan cuma satu langkah aja. Make relatable content. Gitu. Itu ya. Jadi kalau produk rilis, saran gue adalah bikin pakai ads. By the way, Garis Temu udah sering uji coba, kliennya bilang, gue nggak mau pakai ads, gue maunya organik aja, failed miserably. Failed miserably. Yang ada adalah kita dimaki-maki sama klien. Kok nggak convert, kok nggak ini? Ya iyalah, orang gak ada yang nonton. Kontennya mau sebagus apapun gue bikin, gak ada yang nonton. Gitu. Akhirnya sampai satu waktu, kita ada satu klien F&B, kita konsepin adalah Instagramnya 3 bulan pertama tidak jualan apa-apa, tapi kita bikin isinya adalah tebak-tebakan. Jadi nama brandnya itu, gue nggak usah sebut namanya, tapi brandnya ini ngomongin tentang happiness. Jadi kita bilang kita bikin konten tentang happiness buat orang kantor, karena brandnya F&B buat orang kantoran. Gitu kan, dia mau buka di office building. Jadi gue bilang, kira-kira jokes-nya orang kantor apa ya? Meme yang mereka nonton apa ya? Lagu yang mereka denger apa ya? Di situ kita bikin tebak-tebakan yang mereka mau denger apa ya? Kita bikin kontennya selama 3 bulan, organically they got like 3,000 or 6,000, gue lupa, sebelum brandnya launching. Dan waktu brandnya launching, kita bilang, by the way guys, kita ini nggak cuma hehehe ini, by the way, kita mau jujur nih, kita selama ini nggak pernah ngaku ke kalian kalau sebenarnya kita ini brand yang jualan ini. Kalian masih mau follow kita nggak? Kalian masih marah nggak sama kita? Terus mereka bilang, enggak lah, gitu. And then we can start selling the products, karena mereka udah dapat value dari kita. Jadi, itu yang gue bilang, kalau kalian mau launching baru adalah make relatable. Tapi itu tergantung dari brandnya. Seberapa lu mau punya waktu untuk bikin konten selama 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, untuk datengin dulu 6.000 itu.
atau berapapun ribu itu sebelum kalian launching produk. Jadinya ketika kalian bikin brosur pun, nih produk gua yang nonton 6.000 bukan 0. Gitu loh. Jadi itu something that you gotta think about. I think. Oke, kok. Mungkin ini ada follow up question Sure. mengenai ads nih. Sure. Ada yang nanya dari KRST, kebetulan partner social media tim juga Apiari. Oh, Kak, gitu. ada strategi khusus nggak untuk kategorisasiin iklannya? I mean, iklan yang kita buat di Instagram juga kan dikategorisasiin sesuai kemauan kita. Tapi gimana sih kita tahu itu udah tepat? Karena mungkin aja nih, lebih banyak assuming-nya daripada faktanya. Ada trik khususnya nggak sih kok yang dari Koko udah lakuin? Apalagi misalnya ini konteksnya kita masih brand yang baru. Oke. I kinda blurry with the question. Gua mau lebih valuable with my answer. So, boleh gak gue tanya balik? Maksudnya kategorisasiin iklannya itu apa ya? Mungkin boleh Kak RST langsung. Iya, langsung ngomong aja lah nih orang Apiari. Jangan malu-malu dong. Maksudnya audiensnya gitu kok. Soalnya ada yang, kan kalau kan kita bikin iklan gitu, ada kayak kategorisasiin kan, kayak audiensnya mau siapa, di mana, yang kayak gitu. Oh, you Sedangkan mean... kita kan, Oh, I see. Maksudnya adalah interestnya audiensnya, umurnya, ya. itu ya? I see. So, ininya adalah Facebook is very generous buat kita bisa utilize Facebook Ads. Mereka very generous loh, karena kita bisa quote on quote masuk ke dalam data yang mereka kumpulin. Nah, kategorisasiin ininya adalah kembali lagi kalau cara kita marketer adalah A/B test. Adalah kita bikin gambar yang sama dengan caption yang sama dengan audiens yang berbeda. Nanti variabelnya kita eliminate. Habis itu dengan audiens yang sama gambarnya beda A sama B, kira-kira apa? Yang jelek kita eliminate. Jadi kalian bisa pakai A/B testing. Gitu loh. Karena kalau kita pun kerja ini biasanya kita tuh ada namanya learning period gitu loh. Kita perlu tahu karena kita nggak tahu mana yang langsung works gitu loh. Karena kalau semuanya langsung works, by the way, semuanya kaya raya gitu ya. Jadi menurut gua nggak ada yang benar-benar bisa tahu mana yang paling works. So yang perlu lakukan adalah A/B testing. A/B testing ke ininya kalian. So itu yang pertama yang Facebook kasih. Yang kedua ya kalau gue mau sedikit jualan itu sih, kita garis semua bisa tadi sih. Kalau kalian pikir misalnya itu mereka udah kumpulin audiensnya sesuai dengan audiens apa yang mereka mau, chances are lebih banyak orang yang ini. Chances are ya, gue nggak bilang that's a prescription pasti berhasil, tapi kalau kalian punya gini, audiensnya udah sesuai dengan apa yang kalian mau, produknya sesuai, harganya sesuai, I think it will convert. Yang jadi problem adalah, iya audiensnya gue mau jual kaos nih, audiensnya Uniqlo, iya tapi harga lu 2 kali Uniqlo, ya nggak convert lah, gitu loh. Jadi audiens, produk, brand itu variabelnya banyak sekali, gitu loh. Tapi kalau mau ngomongin audiens, caranya adalah A/B testing, benar-benar A/B testingin di audiens kalian, di kreatifnya kalian. Jadi makanya gue bilang jangan bikin satu terus diiniin, tapi adalah bikin satu budgetnya segini dulu, baru kalian nanti pelan-pelan tahu kira-kira winning campaign-nya yang mana. Gitu. Kira-kira menjawab nggak? Oke, kok. Tapi sebenarnya ada penasaran sih. Maksudnya kalau dari garis temu sendiri, kayak gimana gitu? Apanya nih? A/B test-nya gitu. Garis temu sendiri selalu ngelakuin A/B test kah atau? Gue nggak ngomong garis temu ya, karena kalau garis temu yang kerjain ada tim gue namanya Steven, tadi kayaknya dia hadir tapi udah nggak ada kayaknya. Tapi gue ngomongin ke gue punya IG ya. By the way, IG gue baru dibikin kira-kira bulan Februari mungkin ya, yang @giorando ini, by the way, kembali yang belum follow tolong di follow. Nggak tau malu memang. Gue pakai ads by the way, and dalam 1,5 bulan dari 500 jadi 4.000. Jadi 4.000. So ininya gue nggak pakai yang terlalu intricate, pakai akurat man punya service. Gue cuma pakai boost post, gitu. So boost post adalah light-nya dari Facebook Ads Manager, gitu loh. Fiturnya nggak sebanyak itu. Nah, tapi gue juga nggak mau terlalu ribet, jadi gue pakai boost post. Gue bisa kerjain sendiri.
Boost Post ini yang gue lakukan adalah gue pilih satu konten yang cukup banyak komen, banyak share, banyak ini, and then gue start untuk bikin audiensnya. Nah, audiensnya ini gue bikin beberapa, tapi gue nggak satu hari jalan dua, karena gue pribadi, jadi gue ininya hari ini, gue kontennya sama, audiensnya gue pakai ini, habis itu besok ininya sama, audiensnya gue ganti. Habis itu, setelah gue udah tahu mana yang paling ini, baru gue banyakin budgetnya. Nah, contohnya kayak gue kan lebih banyak ke mindset, kayak gitu-gitu ya. Jadi, gue cobain kayak misalnya motivational, interestnya motivational, interestnya adalah personal development, kayak gitu. Gue cobain satu-satu. And then umurnya gue cobain. Apa ini benar-benar it's a logic. Ini benar-benar pakai logic gitu loh. Jadi oke, kira-kira konten kayak gini kalau orang umur 19 lagi belum lulus kuliah, baru masuk kuliah, kira-kira dia bakal engage nggak ya dengan ini. Jadi semuanya itu pakai logic sih. Jadi kalau dulu kalian ngambil kelas logic kan ada A, negation, B, atau apalah kayak gitu-gitu kan. Nah itu pakai cara kayak gitu sebenarnya. Of course nggak perlu terlalu rumit, nggak perlu terlalu banyak variabelnya, tapi itu aja. Kalau kalian udah punya satu kreatif atau konten yang cukup oke, kalian cobain dengan beberapa audiens. Kalau udah ketemu, udah 2 biji aja, A sama B lebih bagus, ya udah kalian banyakin ininya. Nah kayak gue cobain misalnya audiensnya adalah interestnya Gary V misalnya. Nah gue testing. Audiensnya interestnya misalnya adalah personal development, gue testing semuanya. Jadi gue distract with the chat room. Tapi gue coba-cobain A/B gitu sampai gue dapet gitu. Kira-kira menjawab nggak? Siapa tadi namanya? Iya, menjawab kok. Makasih banyak. Jadi interestnya kalian cobain aja, and start to think in a more creative way. Contohnya gini ya, ada beberapa orang yang konsultasi ke gue, and then dia bisnisnya florist, and then dia bilang gue boost post, and then interestnya adalah florist. Menurut kalian calon audiensnya dia, calon customer dia, apakah interestnya florist? Belum tentu kan, karena lu beli bunga paling 2 bulan sekali atau pas ada event sekali. Jadi ketika dia interestnya florist, yang terjadi adalah yang datang ke dia adalah saingan-saingannya dia yang lain, florist yang lain, gitu loh. Karena ya orang yang punya interest florist ya biasanya dia punya bisnis florist gitu. Jadi be more creative. Mungkin kalian bisa ininya adalah mereka sukanya gift, atau mereka sukanya adalah pattern, atau mereka sukanya apa. Kalian be more creative, coba-cobain. Jadi kembali lagi ya, sosial media ini rumusnya adalah itu tadi, cobain quantity. Gitu, cobain sampai dapat yang pas. Gitu. Sip. Thank you ya. Apalagi nih, dari Farhan, bagaimana cara ride the trend tanpa kehilangan karakter dan ciri khas brand yang kita kelola? Simpelnya, pertama adalah you gotta know dulu ciri khasnya apa. And sometimes waktu lu bilang ciri khas, are you sure that is a ciri khas? Maksudnya apa gitu. Nah, misalnya ciri khas bisa dikategorikan, misalnya orang adalah warnanya selalu kayak begini, apanya kayak begini, ya gampang aja sih kalau trennya lagi kayak gitu. Misalnya trennya lagi challenge apa, ya kalian pakai warnanya kalian. Kalau cara ngomongnya kalian kayak lebih belak-belakan, ya pakai cara ngomongnya kalian. Jadi ujung sininya, jadi kalau kita bilang konten itu kan, orang untuk membaca konten itu kan ada prosesnya. Mulai dari dia aware dulu, dia mau stop the thumb, and then dia baca, dia like, dia share, itu kan ada journey-nya gitu. Nah, yang gue pengen adalah hook depannya yang relatable, hook depannya yang trend, belakangnya tetap kalian punya message, jadi nggak berubah. Jadi hook depannya, apakah itu covernya kalau kalian bikin carousel, apakah itu thumbnails-nya kalau kalian bikin ini, atau kayak pendahuluannya. Pendahuluannya adalah apa ya, gue juga lagi nggak pikir tren apa sekarang. Ada yang bisa kasih tau nggak sekarang trennya lagi apa hari ini? Lagi berita apa yang lagi ini?
contoh deh ya, minggu lalu gue juga baru discuss ini sama tim gue di Garis Temu. Dia bilang gini, Yor, gimana caranya gue mau bikin konten buat Akuratman? Itu kan paid ads, nggak semua orang bisnis, nggak semua orang butuh dan relatable dengan service itu. Dan gue bilang begini, kenapa nggak kita bikin si Akuratman lagi baca Line Today, di Line Today-nya ada Jerings masuk penjara. You still ride the trend, but your creativity bikin si Akuratman-nya ini tetap muncul. Ngerti nggak sih maksud gue? So, it needs creativity untuk bisa bikin ini dengan lebih proper, dengan lebih menarik gitu loh. Jadi, caranya adalah try a lot of things. Itu sih yang gue ini, be creative. Makanya tadi di awal gue cerita tentang konten itu apa. Gue nggak cerita tentang, gini ya, kalau kalian datang ke orang yang ngajarin tentang Instagram, you would expect this. Bikin karusel harus 10 slide, bukan 8 slide. Karena ini. Bikin ini postnya di jam segini. Karena ini. Bikinnya harus fontnya kayak gini. Karena ini. All technical stuff. I don't like technical stuff. I like fundamental. That's why yang gue share adalah fundamental. Dari situ kalian bakal pikir sendiri gimana caranya itu kalian bisa apply ke kalian punya bisnis gitu ya. Jadi makanya tadi waktu gue bilang fundamental itu adalah everything that brings attention, berarti kalian harus pikirin yang di luar cuman sekedar bikin konten karusel, konten cuman foto, konten tips. Apalagi kalian tahu nggak sih konten-konten brand-brand gede itu biasanya bikin konten games yang ada, sekarang sih udah jarang sih, tapi masih ada beberapa kali gue lihat kayak temukan apa sih kayak maze kayak gitu. Siapa sih yang main kayak begitu di Instagram gitu loh, atau kayak gamenya apa tebak-tebakan kuis yang pasti gampang di iniin kayak jangan kayak gitu loh. Jadi be more creative, be more relatable gitu loh. Be more relatable-nya kayak gimana? Kalau sekarang lagi trendnya adalah pakai AR yang filter Instagram, use that. By the way, harusnya dalam minggu ini AR-nya Akuratman keluar. Minggu depan, by the way. Keluar. So, we use what is trendy dalam bentuk cara penyampaiannya, tapi komunikasinya tetap komunikasinya adalah apa yang kita mau ini. Tapi cara masuknya, gitu loh. Cara masuknya. Jadi makanya gue selalu bilang adalah, kalau lu pergi ke Inggris, lu ngomong bahasa Indonesia, orang Inggris nggak ngerti apa yang lu mau sampaikan. Padahal mungkin yang lu sampaikan adalah di gang sebelah sana ada emas 2 kilo tergeletak di jalan. Tapi lu ngomong ke orang Inggris, ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mas, di situ ada emas 2 kilo tergeletak di jalan. Dia kagak bakal denger message-nya, meskipun message-nya adalah emas tergeletak. Tapi if you speak in English, mereka jadi, okay, now we are talking. Karena cara komunikasinya yang sesuai dengan audiensnya. Message-nya it could be anything, tapi cara komunikasinya. Message-nya adalah, Akuratman paling akurat, service kita paling akurat. Gue lebih better dari agensi lain. That's the message. Tapi cara kita package-nya adalah Butterflip Challenge. Cara kita package-nya adalah video-video apalah, meme apalah, kayak gitu loh. Jadi, cara penyampaiannya yang kalian harus trendy, tapi pesannya adalah tetap pesannya kalian. That's why kalau kalian lakukan itu dengan ini, tetap semua orang ketika gini deh, ketika lu right now semua ke Instagram Garis Temu, and then lu lihat semua konten tentang Akuratman, lu punya satu message yang sama, meskipun cara penyampaiannya beda-beda. Karena mungkin si Kimi dia nggak pernah cobain Butterflip Challenge, tapi dia nonton Liga Champion. Kemarin kita ada bikin meme-nya adalah Liga Champion Bayern Munchen lawan Barcelona. Gitu loh. Tapi mungkin ada yang nggak nonton bola, dia Butterflip Challenge. Ngerti gak sih? Jadi cara penyampaiannya selalu ini, tapi sebenarnya inti message-nya tetap satu aja. Gitu. I think itu ya, yang bikin ride the trend without losing your character. Kak, sebenarnya yang masuk di Explore itu termasuk score ranking juga? Yes, jawabannya yes. So, yang masuk ke Explore itu adalah konten-konten yang diberi reward oleh Instagram. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat from Explore banyak, itu adalah reward dari Instagram. Gak ada yang bisa
kasih tahu caranya gimana, itu adalah algoritmanya Instagram. Gue pernah denger sih, kalau nggak salah namanya adalah karma algorithm. Jadi if you do good, Instagram kasih lu bagus. If you follow, beli followers, spamming and everything, bukan spamming, DM terlalu banyak yang berulang-ulang, everything, lu dapat karmanya yang menurun. So, explore itu adalah hadiah dari Instagram yang gue juga nggak tahu gimana, tapi I assume itu dilihat dari seberapa lu create quality content, relatable content, gitu. Thank you Audrey Angelica. Hai Kak, how much noise is too much noise? Apakah ada atau tidak titik kita harus stop kurangin mungkin yang kita terlalu berisik? Gimana cara kita tahu? So, ini pertanyaan yang lagi kita gumulkan sekarang. Udah banyak yang komplain nih, 200 orang unfollow karena kita akurat man. Apa kita stop ya? Ininya ke tim gue adalah, I'm okay if they unfollow me. Gitu loh, I'm okay gitu loh. Jadi, ininya yang kembali lagi adalah kayak gini. Instagram itu tadi ketika gue bilang dikasih hadiah, Instagram itu kan mesin learning ya. Dia kan nggak punya perasaan ya. Kalau Kimi gitu misalnya punya perasaan, kayaknya gue lebih suka Gior, Alexandro sama Brilliant yang ngomong deh, bukan Gior yang ngomong deh. Kayaknya dia punya perasaan gitu ya. Tapi Instagram nggak punya perasaan. Jadi yang dia ini semua numbers. Nah, ketika kalian bikin sebuah konten, tadi gue bilang adalah quality sebanyak-banyaknya. Orang bakal bilangnya adalah overkill your, spam your. Nah, tadi kan gue udah bilang algoritmanya adalah ranked fit namanya gue baru ini. Jadi tentang ranking. Jadi kalau lu suka kontennya satu akun itu, konten akun itu akan ada di atas terus dan setiap dia post ada di atas terus. Artinya lu makin happy dong. Let's say lu suka satu influencer namanya ya Alexandro, let's say gitu ya. Lu suka semua kontennya Alexandro, setiap Alexandro share something, lu like, lu komen, lu post, lu share, lu ini. Artinya adalah lu suka apa yang Alexandro bahas. Means semakin banyak Alexandro ngepost, you semakin happy, right? Nah, tapi ketika Alexandro ngepost, atau bukan jangan pakai Alexandro, Dior ngepost atau garis temu ngepost kalian benci, kalian mulai lewatin, nggak peduli. Akhirnya adalah yang kalian nggak suka itu ada di bawah-bawah, dan mungkin chances kalian nggak bakal lihat kontennya. Ngerti nggak sih? Jadi, there is no such thing as overkill in Instagram. I don't believe that. Gitu loh, karena Instagram need contents. Instagram needs relatable contents. Jadi dia nggak bakal pusingin lu spammy atau enggak. Ketika dia tahu lu nggak suka konten itu atau orang tertentu nggak suka konten lu, dia bakal tahu itu di bawah-bawah. Yang chances adalah orang itu nggak lihat. Tapi ngapain pusingin orang yang nggak suka? Tadi gue bilang ya, you want to lose small or win big. Ngapain lu cuman pusingin orang yang nggak suka, tapi sebenarnya ada orang-orang yang ngefans banget sama semua konten yang lu buat, tapi lu cuma bikinnya adalah sekali seminggu. Ngerti gak sih? Kayak rugi banget gak sih lu? Gitu loh, kayak put more content lah. Jadinya nggak terlalu ini. And by the way, there's no such thing, ya itu lah, berisik. Kayak gini, berisik kalau kagak ada value-nya, itu kenapa orang nggak suka. Tapi kalau berisik tapi orang mendapatkan sesuatu, they will watch it no matter what. Contoh ya, ada satu influencer, ini mungkin kalian nggak tahu ya, karena ini mungkin lebih ke mama-mama. Namanya kalau nggak salah Elizabeth, who ya, gue lupa. Kemarin dia baru bikin kayak 1 bulan atau 2 bulan lalu giveaway kayak 2 miliar gitu. Kayak gitu kan. Nah, waktu gue lihat 2 miliar itu, oke lah gitu. Siapa namanya? Elizabeth Jennifer kalau nggak salah namanya. Kalau lu lihat konten-kontennya dia kalau bikin konten satu review, kagak pernah karusel 1 doang. Bisa 8 part karusel, full 10 biji, terus captionnya full lagi, lanjut lagi, di komen lagi. Pertanyaannya adalah kenapa orang bisa follow dia segitu banyak ya? Karena waktu dia ngelihat panjang dan dia baca, dia mendapat sesuatu. Karena si Elizabeth ini think about the customer, the audience, not about herself. Nah, ketika lu bikin panjang tapi yang lu ngomongin adalah lu produk lu, brand lu. No wonder ketika next time lu bikin yang panjang, lu nggak mau, orang nggak mau baca lagi. Ngerti nggak sih? Jadi it's about expectation, and in life it's all about expectation.
Contoh ya, gue pakai kaos setiap hari. Jadinya adalah nggak ada orang yang expect gue pakai kemeja di hari-hari tertentu. Karena gue mau lagi gue miskin, mau lagi gue kaya, mau lagi gue bete, mau lagi gue happy, gue pakai kaos putih. Mau gue lagi jadi pembicara di webinar, gue pakai kaos putih. Mau lagi gue ke kantor setiap hari, gue pakai kaos putih. Nanti nggak sih? Ekspektasinya adalah Gior bakal pakai kaos putih. Tapi kalau tiap hari Gior pakai baju branded, satu hari Gior nggak pakai baju branded, orang bakal, lagi miskin ya lu ya. Ngerti gak sih? Maksud gue. Nah, maksudnya di hidup ini semuanya tentang ekspektasi yang kita buat. Contoh lagi ya. By the way, I don't have laptops. I don't have PCs. Gue digital marketer, punya perusahaan digital marketing, gue nggak punya laptop, gue nggak punya PC. Even dari zaman gue kuliah. By the way, gue kuliahnya desain produk, desain. Lu bayangin gimana caranya gue bisa lulus sekolah desain tanpa laptop, tanpa komputer. Gimana caranya gue bikin skripsi gue tanpa laptop, tanpa komputer. Itu di lain cerita yang lain. Tapi ketika gue nggak pakai laptop dan nggak pakai PC because I don't like it, nggak pernah tuh ada orang yang bilang, Gior, balas email gue sekarang ya. Ekspektasinya adalah kalau lu email ke Gior, ya nggak bakal dibalas langsung karena dia nggak bakal di depan laptop. Ngerti nggak maksud gue? So it's about expectation. Nah, ketika kalian bikin konten banyak, panjang, di awal-awal mungkin ada orang yang masih belum biasa gitu. Tapi ketika kalian bikin satu kali panjang banyak tapi valuable, next-nya dia mau lagi, next-nya dia mau lagi, next-nya. Jadinya nggak ada yang namanya noise atau berisik. Yang ada adalah are you providing valuable and relatable content atau tidak. Itu kata kuncinya sih, valuable and relatable. Mau sepanjang apa? Contoh ya, novel Harry Potter udah tebel-tebel, 7 buku orang baca juga sampai habis. Buku pelajaran, buku workbook, buku kuliah lu kagak lu baca-baca. Kenapa? Karena lu nggak merasa mendapatkan value yang relatable. Tapi kalau ini Harry Potter, gue mau baca sampai habis. Gitu. Jadi nggak pernah ada masalah sama quantity, long form of content and everything. Gitu. Oke. Apa nih? Dia. Oke. Pertanyaannya katanya udah habis. Jadi katanya sekarang Kimi yang mau. Yes. Oke. Wah, seru banget sih sesi Q&A-nya. Mungkin one last question untuk ngerangkup semua, pasti semua participants, teman-teman di sini ngerasa relatable sih ketika ngebuat konten itu. Kadang kapan sih tahu kita udah buat konten yang relatable ke audiens kita? Contohnya kita ambil contoh aja dari Akurat Men. Kan kalau menurut Gior, ini tuh kita ngebuatnya karena mau ditujukan ke minority of the followers, karena mereka yang actually butuh dengan mungkin service itu atau kontennya gitu. But how do you actually know kalau konten itu tuh dibutuhin sama minoritas followers itu gitu? Karena pasti teman-teman ngerasain juga sih. Misalnya nih kita ngebuat konten, kita udah ngerasa relatable banget, kita udah riset, tapi pas kita posting engagement-nya tidak setinggi engagement postingan yang lain. Tapi ada nih kayak followers kita bilang, Kak itu sebenarnya kontennya oke loh, relatable banget ke aku, tapi kok dihapus sih? Nah, kayak gitu misalnya. So, how to detect? Okay. So, I will not answer how in the first part of my answer. I will answer with my quotes in my bio di Instagram gue, @giorando. Ada yang baca nggak? Ada yang pernah baca nggak sih bio gue nih yang belum follow sekalian? Coba deh buka bio gue. Dan coba Kimi deh, bacain deh. Okay, sharing my personal failures. Oh, in hope to empower just one. Atau yang kedua nih? That's it. Stop di situ aja. So, kalimat terakhirnya adalah in hope to empower just one. I think itu yang miss dari content creator di zaman sekarang. One is valuable. Tapi ketika kita main di Instagram, kita tuh ininya adalah thousands. Kalau belum thousands itu belum wow. Kalau belum millions itu belum wow. Ngerti nggak sih? You just need one. And if you are happy if one impacted with your contents, apa gunanya? Apa gunanya punya million yang cuman high buy dibanding punya satu yang
bisa terus-terusan ini. I think that's the first mindset yang harus dipikirin.